Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran matematika, yaitu himpunan kosong dan himpunan semesta. Masih dalam topik himpunan ya. Nah, aku mau melanjutkan pembahasan aku yaitu tentang himpunan kosong dan himpunan semesta. Apakah sebenarnya himpunan kosong dan himpunan semesta ini? Aku akan bahas mulai dari himpunan kosong dulu ya. Nah, apa sih sebenarnya himpunan kosong? Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, jadi kemarin kan kita udah belajar ya bahwa himpunan itu adalah kelompok ya. Nah, jadi himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota atau kelompok, sebuah kelompok yang tidak memiliki anggota. Nah, contohnya kayak apa sih maksudnya? Contohnya seperti ini. Misalkan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Nah, himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0 ini adalah himpunan kosong. Kenapa himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0 ini adalah himpunan kosong? Karena tidak ada bilangan cacah yang kurang dari 0. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0 dan seterusnya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu namanya bilangan cacah. Nah, jadi himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0 itu kita sebut himpunan kosong atau himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, atau kita kasih contoh lainnya ya. Himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Nah, sama juga kelompok ini juga nggak ada. Himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1 nggak ada. Karena bilangan bulat yang lebih besar dari 0, ya setelah 0 harusnya 1. Kalau kurang dari 1 berarti nggak ada. Itu namanya bilangan desimal ya, kalau 0,5, 0,1, 0,2 gitu. Jadi himpunan ini tidak memiliki anggota. Nah, kita sebut sebagai himpunan kosong juga. Nah, coba satu contoh lagi ya. Nah, misalkan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah, lagi-lagi ya, bilangan ganjil itu bilangan yang tidak ada bilangan ganjil yang bisa habis dibagi oleh 2. Nah, makanya himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2 itu kita sebut dengan himpunan kosong. Nah, jadi lagi, himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, di matematika, cara penulisan himpunan kosong itu adalah seperti ini. Misalkan himpunan A, kelompok A itu adalah himpunan kosong. Nah, kita bisa menulis kurung kurawal saja, tapi tidak ada isinya. Seperti itu ya. Atau A sama dengan lambang seperti ini. Nah, ini juga berarti himpunan A itu adalah himpunan kosong, gitu ya. Nah, ini adalah tentang himpunan kosong ya. Jadi himpunan yang tidak memiliki anggota. Oke, nah sekarang aku akan membahas tentang himpunan semesta. Apakah himpunan semesta ini? Nah, himpunan semesta ini sebenarnya definisinya ini adalah himpunan seluruh unsur ya, seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan, oke, dan dilambangkan dengan S. Oke ya, dilambangkan dengan S gede gitu ya. Nah, himpunan semesta ini definisinya adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Mungkin kalian masih nggak ngerti apa sih sebenarnya maksud dari definisi ini ya. Nah, makanya aku akan berikan contohnya aja. Nah, himpunan semesta ini juga disebut dengan himpunan universal atau disingkat dengan U ya, bisa juga S atau U ya, itu sama aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam contohnya dari himpunan semesta untuk lebih
mengenal ya, apa sih sebenarnya himpunan semesta ini. Contohnya seperti ini, misalkan A, himpunan A adalah himpunan himpunan nama nama siswa yang dimulai dari huruf J gitu ya. Misalkan ini himpunan A, himpunan nama siswa yang dimulai dari huruf J. Nah, misalnya himpunan B adalah himpunan nama siswa yang dimulai dari huruf K misalkan gitu. Nah, himpunan C adalah himpunan nama siswa yang dimulai dari huruf L gitu ya. Nah, jadi gini. Nah, jadi kelompok A ini adalah kelompok dari anak-anak atau siswa-siswa yang dimulai dengan huruf J ya namanya. Kelompok B adalah nama siswa yang dimulai dengan huruf K. Kelompok C adalah nama siswa yang dimulai dari huruf L gitu. Nah, lalu S, himpunan semestanya adalah himpunan semua nama siswa di dalam kelas. Nah, jadi kalau misalkan S ini adalah keseluruhan dari A, B, dan C atau gabungan dari himpunan A, himpunan B, dan himpunan C itu adalah himpunan S. Nah, jadi himpunan semesta itu adalah gabungan dari semua himpunan yang ada gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan himpunan semesta. Gitu. Itu maksudnya dari himpunan semesta. Gabungan dari semua kelompok. Nah, contoh kan misalnya himpunan A, C, aku ganti warna dulu ya. Nah, himpunan A misalkan yang nama siswa yang dimulai dengan huruf J, misalkan Jen gitu ya. Misalkan Jason, lalu John misalnya. Nah, itu yang A, kelompok A. Himpunan B misalkan Ken, terus Kelly gitu misalnya ya. Nah, yang C misalkan yang dimulai dengan huruf L, misalkan Lia gitu ya misalnya. Lalu Lenny. Oke, nah lalu bagaimana kita membuat himpunan S-nya, himpunan semestanya? Nah, ini adalah gabungan dari semuanya. Nah, tinggal kita gabung aja. Berarti himpunan S-nya atau himpunan semestanya adalah Jen, Jason, John, Ken, Kelly, Lia, dan Lenny ya. Nah, seperti itu. Nah, ini maksudnya himpunan semesta, yaitu himpunan dan gabungan dari semua nama siswa di dalam kelas yang ada. Nah, tapi kalau himpunan A, B, dan C ini adalah dikelompokkan berdasarkan huruf pertama dari nama mereka ya. Nah, aku punya soal satu lagi ya. Misalkan ya, tentukan himpunan semesta dari himpunan A ini ya. 1, 3, 5, 7. Nah, sekarang kalau tadi kita disuruh menuliskan himpunan semestanya. Kita tinggal gabungkan saja ya. Semua dari himpunan-himpunan kecil yang ada. Nah, sekarang kita diminta untuk membuat himpunan semestanya dari himpunan A ini, 1, 3, 5, 7. Nah, kira-kira himpunan semesta apa saja yang bisa dibuat dari himpunan A? 1, 3, 5, 7. Nah, kita bisa membuat seperti ini. Pertama ya, kita bisa membuat himpunan semestanya 1, 3, 5, dan 7 juga. Itu bisa. Jadi sama persis dari himpunan A, bisa gitu ya. Nah, lalu yang B, bisa juga himpunan semestanya adalah, kalian tahu apakah bilangan ini? Nah, ini adalah bilangan ganjil ya. Jadi kita bisa bilang himpunan S-nya adalah bilangan ganjil.
Gitu ya. Nah, lalu apa lagi yang bisa kita bikin himpunan semesta dari himpunan A ini? Nah, kita bisa bikin juga angka ya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, yang penting angka ini itu masuk ke dalam kelompok masing-masing himpunan semesta ini. Mau lebih banyak nggak apa-apa, tapi lebih sedikit dari ini tidak boleh ya, karena himpunan semesta itu adalah gabungan atau himpunan yang lebih banyak dari himpunan yang kecil ini ya, gitu. Nah, misalkan yang D, apalagi? Adalah bilangan cacah, bisa juga, karena ini lebih dari 0 ya semuanya. Nah, jadi kita bisa bikin bilangan cacah juga. Nah, lalu satu lagi ya, S adalah 10 bilangan asli pertama. Nah, karena ini dimulai dari 1 ya, nah berarti kita bisa bilang bahwa ini adalah bilangan asli, 10 bilangan asli pertama itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini masuk, ada kan 1, 3, 5, 7 gitu ya. Nah, jadi ini adalah kelompok besar yang bisa ditarik untuk membuat kelompok kecil menjadi himpunan A gitu ya. Nah, itu adalah himpunan semesta. Nah, itu aja sih yang mau aku jelasin tentang himpunan kosong dan himpunan semesta. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.